warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husna Zahra Hoirnisa dengan ujung NIM 8. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana, yaitu sistem koloid, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi karakteristik dari larutan sejati, koloid, dan suspensi. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk menganalisis efek Tyndall pada larutan yang berbeda. Namun, sebelum masuk ke praktikum, kita harus tahu apa itu larutan sejati, koloid, suspensi, dan juga efek Tyndall. Larutan sejati sendiri adalah campuran homogen yang ukuran partikelnya sangat kecil, kurang dari 1 nanometer, bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Sedangkan koloid adalah campuran yang sifatnya berada di antara larutan dan suspensi. Ukuran partikelnya 1 nanometer sampai 100 nanometer. Secara makroskopis tampak homogen, tetapi secara mikroskopis bersifat heterogen. Salah satu sifat khasnya adalah efek Tyndall. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen yang ukuran partikelnya besar, lebih dari 100 nanometer, tidak stabil atau mudah mengendap, dan dapat disaring. Dan yang terakhir ada efek Tyndall, yaitu fenomena di mana partikel-partikel dalam sistem koloid menghamburkan atau memantulkan dan menyebarkan berkas cahaya yang melewatinya. Fenomena ini terjadi karena ukuran partikel koloid antara 1 sampai 100 nanometer cukup besar untuk menabrak dan memantulkan gelombang cahaya. Selanjutnya, kita masuk ke praktikum. Adapun alat yang saya gunakan adalah 3 buah gelas kaca, 2 buah sendok teh, dan 1 senter. Dan untuk bahan saya menggunakan susu murni, 9 gram garam, 9 gram kopi, dan air mineral. Di hadapan kita sudah terlihat ada 3 gelas dengan tulisan yang ini adalah kopi, yang ini adalah garam, dan yang ini adalah susu. Kita masukkan masing-masing bahan ke dalam wadah. Yang pertama ini ada bubuk kopi yang beratnya itu 9 gram. Kita masukkan ke wadah yang pertama. Lalu kita masukkan bahan yang kedua yaitu garam ke dalam gelas bertulisan garam. Dan selanjutnya kita masukkan susu ke dalam wadah. Lalu, pada gelas berisi garam, ditambahkan air sebanyak 2/3 bagian gelas. Setelah air mencapai 2/3 bagian gelas, aduk larutan hingga garam tidak terlihat di dalam air. Lalu, masukkan air sebanyak 2/3 bagian ke dalam gelas bertulisan kopi. Aduk larutan hingga tercampur secara merata.
Selanjutnya kita masuk ke uji efek Tyndall. Untuk larutan yang pertama, kita akan menggunakan susu. Terlihat ketika susu disinari oleh senter, cahaya tidak melewati susu, malah membuat susu menjadi bercahaya. Hal itu menandakan adanya efek Tyndall pada susu. Selanjutnya adalah larutan garam. Ketika larutan garam disentari oleh senter, terlihat cahaya menembus larutan garam, yang menandakan bahwa tidak adanya efek Tyndall pada larutan garam. Selanjutnya adalah larutan kopi. Ketika larutan disinari, terlihat bahwa cahaya tidak melewati larutan, yang menandakan adanya efek Tyndall. Selanjutnya, kita akan mengamati apakah larutan ini adalah larutan sejati, koloid, atau suspensi. Yang pertama, larutan kopi. Pada larutan kopi, terlihat adanya endapan di bagian bawah gelas, yang menandakan bahwa larutan kopi adalah suspensi yang heterogen. Selanjutnya adalah larutan garam. Terlihat bahwa tidak ada endapan di dalam larutan, dan larutan ini tidak mengalami efek Tyndall, sehingga larutan ini termasuk larutan sejati. Selanjutnya adalah larutan susu, di mana di dalam larutan ini tidak ada endapan, namun mengalami efek Tyndall, sehingga larutan ini termasuk koloid. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa larutan kopi adalah suspensi, larutan garam adalah larutan sejati, dan susu adalah koloid. Sekian praktikum yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.